ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Teman-teman, pertama-tama yang paling utama, mari kita panjatkan puja kita kepada Yang Maha Kuasa, puji kita kepada Yang Maha Suci, dan syukur kita kepada Yang Maha Ghafur, yang mana mantannya telah memberikan kita semua beribu-ribu kenikmatan, berjuta-juta kenikmatan, malah tidak terhitung itu kenikmatan oleh alat secanggih apapun, terutamanya nikmat iman, Islam, dan Islam. Dan tak lupa juga sholawat serta salam kita sama-sama curah limpahkan ya teman-teman kepada junjunan alam kita semua, yakni Habibana wa Nabiyina wa Syafi'ina wa Karimina wa Maulana Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan tak lupa juga kepada para keluarganya Kanjeng Nabi, kepada para sahabatnya Kanjeng Nabi, kepada para tabi'in atba tabi'innya Kanjeng Nabi, dan tak lupa juga kepada kita semua selaku umatnya yang ada di akhir zaman ini. Mudah-mudahan kita semua tercurahkan oleh syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ini mohon maaf suara saya terdengar gak ya? Halo? Terdengar, Kang. Terdengar, Kang. Oke, siap. Oke teman-teman, tak lupa juga ya kepada teman-teman semua yang Akang dan Tete yang sudah join ya di acara di event kita yang seperti biasa yaitu di Weekly Islamic Recitation ini. Semoga teman-teman dapat keberkahannya, disehatkan dan selalu diberikan lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, teman-teman kembali lagi ya dengan saya. Seperti izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Hanan Masus. Ya, kalian bisa sebut saya Kang Hanan saya. Seperti biasa untuk sekarang menjadi moderator untuk pertemuan ke-9 ini. Ya, teman-teman, pertemuan ke-9 ini. Nah, untuk pertemuan ke-9 ini nih siapa nih? Kira-kira teman-teman ada yang tahu gak? Apa yang kita bahas dan siapa pematerinya? Boleh di unmute atau di chat box teman-teman. Siapa? Ini Teh Widya udah siap? Apa gimana? Teh Wid? Iya, Nan, siap. Oke. Nah ya teman-teman, sekilas info dulu. Nah untuk sekarang itu kita belajar. Tema kita yang akan kita bahas kali ini yaitu tentang air teman-teman, yang akan dibawakan oleh saudara kita, keluarga kita juga, yaitu Teh Dehira Ahjan Pusparatni selaku ketua divisi religi di Himaesa IKIP Siliwangi. Mana Teh Dehira? Apakah sudah ada Teh Dehira? Baik, Kang Hanan, ini. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Teh. Tuh Teh Dehira udah ada ya teman-teman, tuh udah tinggal memberikan ya banyak ilmu untuk kita. Tapi nih Teh ya, sebelum kita masuk ke pemateri seperti biasa kita memberikan sebuah rumus seperti biasa, yaitu rumus rujak, yang pastinya setiap pertemuan itu seperti kayak apa ya, pemanasan kita lah sebelum mendengarkan. Kan pasti khusyuk ya teman-teman ngedengerin, apalagi ya yang sambil nulis, catat yang bagian-bagian yang perlunya. Nah sebelum itu kita pemanasan dulu dong, hiburan dulu. Oke, mangga Teh Widya. Rumus rujak. Oke, seperti biasa. R di rujak ada 5 huruf ya teman-teman. RUJAK. R, apa kabar nih dengan rohaninya teman-teman? Ini udah pada sholat belum teman-teman? Kade can sholatnya. Udah pada sholat belum teman-teman? Beda lagi ya sama yang lagi main, berhalangan, atau lagi ya pokoknya ada halangan, beda lagi. Teman-teman udah pada ini belum? Sholat. Alhamdulillah tadi beres ya teman-teman, jadi agak keburu-buru gitu ya. Masalah rohani itu jadi agak keburu-buru. Jadi teman-teman boleh di chat box atau misalkan di unmute juga boleh ya teman-teman, mangga. Boleh di chat box nih kita sebutin gerak. Kang Amir gimana, udah sholat Kang Amir? Udah ya Kang, gimana hari ini udah tadarus belum Kang? Ketiduran tadi.
Udah kan? Belum sih. Jangan lupa ya Kang, mungkin nanti pada maghrib bisa ya ayat dua ayat mah kita tadarus, jangan lupa. Tiduran. Buat teman-teman juga ya, semuanya jangan lupa untuk menyisihkan waktunya untuk tadarusan, untuk zikir, tafakur ya teman-teman. Nah oke, kita langsung ke huruf selanjutnya yaitu yang U. Apa kabar nih dengan kondisi keuangannya lah? Ini mudah sesuatu yang nggak perlu ditanyain lagi ya, kita semua udah benar-benar di fase di mana lagi krisis uang ya teman-teman. Ya kan? Sebentar ya teman-teman. Oke, sebentar ya, tadi ada iklan bentar. Kira-kira nih teman-teman, kondisi keuangan teman-teman kayak gimana sekarang ini di masa pandemi ini? Pasti sih lagi di masa-masa sulit ya teman-teman. Teh Winda boleh dijelasin kondisi keuangannya gimana untuk sekarang? Teh Winda boleh di-unmute. Teh Winda, ini nggak ada suaranya. Kresek gitu Teh Winda. Ini Teh Winda udah bicara belum ya? Oh boleh tuh, sebelum Teh Winda, Teh Rifani dulu mangga, kondisi keuangannya gimana Teh Rifani? Halo Teh Rifani. Ini sinyalnya katanya. Aduh, sinyalnya keluar masuk ya teman-teman ini. Teman-teman, Kermaya emang sih agak sulit untuk sekarang itu, apalagi kita semuanya berhubungan dengan kuota dan wifi. Kadang wifi juga tidak stabil, kadang kuota habis, ada yang kuotanya paket chat. Jadi dedeh-dedehing ya teman-teman, mengatakan untuk sekarang tuh ya semoga kita banyak rezekinya. Ini berhubungan dengan keuangan lah teman-teman. Banyak rezekinya buat beli paketan lagi wifi atau mungkin beli kuota yang enggak segiga biar enggak apa ya, enggak boros ya teman-teman. Lumayan, segiga tuh berapa ya teman-teman kalau ada yang tahu? Berbeda-beda ya, macam-macam kartu beda-beda ya. Nah gitulah paling teman-teman. Sudah diwakilkan lah untuk masalah keuangan ya teman-teman. Nah sekarang bagaimana nih kondisi jasmani teman-teman? Semoga ya teman-teman kondisi jasmani teman-teman tuh selalu sehat, selalu diberikan kesehatan lah, selalu bugar, nggak gampang sakit jasmaninya. Jangan mungkin yang udah divaksin, ada beberapa orang yang mungkin efeknya ada yang memang langsung jag-jag lagi, kuat lagi gitu, beraktivitas seperti biasa. Ada yang memang langsung biasanya tumbang, langsung sakit. Ada yang misalkan ada yang sampai sehari 2 hari, dan kadang masih ada yang lebih ya teman-teman. Nah kayak gitu, itu dijaga ya kesehatannya teman-teman. Apapun saran dari dokter, keluarga, kerabat, guru-guru kita itu dengerin ya teman-teman oleh kita. Sekarang next nih ke apa kabar dengan kegiatan akademiknya nih. Nah udah masuk ya, khususnya untuk saya selaku mahasiswa IKIP Siliwangi. Alhamdulillah saya semester 3 ya, semoga dilancarkan ya teman-teman semuanya juga. Mungkin udah masuk, baru masuk sekarang pembelajaran nih teman-teman. Mungkin ada yang kalau SMA udah ya, kalau SMA udah mulai belajar lagi ya dari kemarin-kemarin SMP, SMA, atau mungkin ada yang di kampus lain. Gimana nih kegiatan akademiknya? Kalau saya sih baru kayak introduction, baru perkenalan gitu ya. Belum ke titik dimana nanti pahibet sama tugas tuh biasanya. Nah teman-teman, gimana nih kegiatan akademiknya ya? Semoga lancar-lancar, sukses, lancar. Apalagi ya mungkin teman-teman yang udah mau skripsian, PPL, KKN, dan lain sebagainya, semoga dilancarkan, nggak ada kendala apapun, dosennya pun diberi kesehatan dan lain-lain lah ya. Semoga saling lancarkan ke Gusti teh dah. Allah mah maha gampang ya, tinggal udah nanti teh tiba-tiba kita tuh pas wisuda kita lulus udah dapat gelar. Ini tuh asli nggak sih kita dapat SPD misalkan? Apalagi ya untuk teman-teman untuk di masa pandemi kayak gini ya, kan semuanya serba online, sidang serba online, wisuda serba online.
Dan kita tuh pasti bermimpi-mimpi mungkin ya untuk kakak-kakak kita yang udah wisuda kayak, wah sekarang udah SPD lagi, udah sarjana lagi, atau sarjana apapun itu ya. Pasti sih sebuah, untuk sekarang tuh keajaiban ya, sidang online, semua serba online. Ya ampun, semoga dilancarkan ya, dan dapat rezeki yang banyak intinya. Oke, next nih lah langsung ke Kak. Apa kabar dengan keluarganya ya? Semoga ya teman-teman keluarganya yang apalagi teman-teman yang ngerantau, ngekos khususnya, semoga teman-teman keluarganya diberikan kesehatan, rezeki berlimpah, dijauhkan dari mara bahaya, didekatkan dengan kebahagiaan. Pokoknya selalu dalam lindungan Allah dan keberkahan segala macamnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan teman-teman, supaya tidak mengulur lagi waktu karena Teh Hira sudah on cam dan stay untuk memberikan materi tentang air ini, pasal tentang air dari pembahasan kitab Safina ini. Mangga untuk Teh Dehira Ahjan Pusparatni, waktu dan tempat dipersilahkan. Teman-teman yang misalkan bisa on cam ya teman-teman, supaya Teh Dehira bisa tahu, saya juga bisa tahu, kita bisa kenalan gitu. Oke, teman-teman, mangga ya Teh Dehira, dipersilahkan. Baik, terima kasih banyak Kang Hanan. Sebelumnya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Nah, apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah baik Teteh. Alhamdulillah. Teh Aduh, Hira gimana udah. kabarnya Teh? Aduh maaf belum ditanya kabarnya. Alhamdulillah sehat-sehat ya walaupun sakunya sedikit menipis ini teh aduh. Mm, ya apa apa tadi teh astagfirullahaladzim. Untuk teman-teman nanti apabila ada yang ingin ditanyakan boleh ya, kita komunikatif aja, jadi langsung aja berbicara gitu, nggak apa-apa, nggak usah malu dan nggak akan ada yang nyentil, aman kok. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya terlebih dahulu. Kita itu kan sudah masuk ke berapa pertemuan? Coba ada yang ingat? Teman-teman coba boleh di unmute. Ada yang ingat ya sekarang udah berapa pertemuan dengan yang sekarang? Ayo, ada berapa pertemuan? Ini 9 teh. 9, wah Masya Allah. Udah banyak sekali ya. Sebentar. Coba ada yang masih inget nggak tema-tema di minggu-minggu kemarin? Ayo, siapa yang masih inget? Ya, sebutin salah satunya aja. Kalau untuk yang minggu kemarin, temanya niat dan tertib. Tuh, Masya Allah. Minggu kemarinnya lagi ada yang masih ingat? Ayo. Ini teh pada kemana ya? Kenapa pada sepi? Apa jangan-jangan tidur gitu? Suara saya terdengar jelas kan? Apa putus-putus barangkali sinyal dari saya? Halo. Jelas teh. Halo. Iya Suara teh, saya terdengar? jelas teh. Ya udah mungkin masih pada malu-malu ya. Saya harus perkenalan diri dulu atau nggak usah? Nggak usah mungkin ya karena tadi sudah diwakilkan oleh Kang Hanan. Baik, daripada berlama-lama, langsung saja. Pada hari ini atau sore hari ini, insya Allah kita akan membahas tentang air. Nah, menurut Akang Teten nih,
Apa sih gunanya air? Penting nggak sih air itu untuk kita? Ada yang mau jawab? Ayo, jangan malu-malu, unmute aja. Izin menjawab, Teh. Mangga. Penting banget, Teh. Penting banget. Masya Allah. Apa salah satunya contohnya? Pentingnya sebagai apa? Contoh pentingnya air itu apa? Coba salah satunya. Ya, nggak usah malu-malu ah. Ayo. Pada kemana ini teh? Tidur gitu? Izin menjawab, Teh. Ya udahlah. Ya. Siapa tadi? Mangga apa mau menjawab? Fungsinya air bisa untuk membersihkan diri dari hadas, terus bisa untuk minum sebagai sumber kehidupan. Wih, Masya Allah. Teteh siapa itu? Mariam, Teh. Teteh Teteh Anissa ya? Teteh Mariam, Masya Allah. Ya, seperti yang disebutkan bahwa air itu memang sangat penting ya. Contohnya kita sehari-hari minum pakai air, lalu mandi atau bersuci ya, menghilangkan najis itu juga pakai air. Lalu makanan yang ingin kita makan kadang tidak luput dari air kan. Lanjut setelah selain itu bahkan di dalam diri kita juga terdapat air gitu. Maksudnya ya contohnya darah dan lain-lain ya. Nah, selain itu apa dalam Al-Qur'an pun banyak sekali disebutkan air. Salah satunya dari Surat Al-Maidah ayat 5 sampai 6. Nah, di situ kan kita diperintahkan untuk berwudu dan mandi menggunakan air. Jadi memang air itu sangat penting ya, teman-teman. Bahkan ada sebuah apa ya? Sebuah hadis ada cerita bahwa ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah. Beliau bertanya seperti ini. Rasulullah, apa yang lebih penting yang tidak boleh ditolak? Lalu beliau menjawab air. Lalu ia bertanya lagi, wahai Nabi Allah, permintaan apa lagi yang tidak boleh ditolak? Beliau menjawab garam. Nah, dia bertanya lagi, wahai Rasulullah, permintaan apa lagi yang tidak boleh ditolak? Beliau menjawab, kebaikan yang engkau lakukan adalah baik bagimu. Nah, itu diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad do'if. Jadi memang masih do'if dari seorang wanita yang biasa dipanggil Bu Haisa. Nah, terus teman-teman tahu nggak sih amalan apa atau sedekah apa yang bisa kita lakukan yang pahalanya itu terus mengalir? Coba ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Ayo. Ayo, siapa yang tahu? Pada kemana ini teh? Boleh diulang, Teh. Nah, sedekah apa yang bisa membuat pahala kita itu terus mengalir apabila dilaksanakan? Contohnya salah satunya apa? Coba. Ayo, ada yang tahu nggak? Nggak usah malu-malu, nggak usah takut salah. Nggak akan digigit dah. Ayo, apa ayo? Teh Novi barangkali tahu? Belum, Teh. Belum ya, udah saya yang jawab aja ya. Ya, Jadi bukan, Teh. sedekah, iya sedekah contohnya apa? Ya, sedekah jariah bukan, Teh. Iya. Nah, salah satu sedekah jariahnya itu apa? Bentuknya, misalkan.
Apa yuk? Ya, biar saya yang jawab aja ya. Ini Mas sebagai contohnya adalah menggali sumur untuk umum. Tuh, kan sumur. Sumur itu identik dengan air. Nah, ada yang pernah bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku telah meninggal dunia. Lalu sedekah apakah yang lebih utama agar pahalanya sampai kepada ibunya?" gitu maksudnya. Nah, lalu Rasulullah itu menjawab, "Air." Nah, kemudian saat menggali sebuah sumur, lalu ia berkata sambil menggali gitu ya, "Sumur ini aku persembahkan untuk ibuku," kata Sa'ad itu. Itu riwayat Abu Dawud dari Sa'ad bin Ubadah. Jadi memang air itu sangat penting ya. Selain ya kita juga tahu gitu, kita tuh nggak akan bisa hidup tanpa air. Karena memang manusia itu pasti butuh air. Nah, kita masuk ke pembahasannya ya teman-teman. Mohon disimak. Apabila mungkin nanti saya berbicaranya terlalu cepat, boleh diminta tolong ulangi saja ya. Sebentar. Nah, air itu menurut fuqaha bisa atau apa dari segi kadarnya dibagi menjadi dua, yaitu air yang sedikit dan juga air yang banyak. Air yang sedikit itu yang seperti apa? Pasti kan bingung ya. Air kan banyak gitu. Ada yang segini gitu kan. Ada yang segelas, ada yang seember misalkan. Nah, air yang dikategorikan air sedikit itu adalah air yang kurang dari 2 kula. Dan air yang banyak itu adalah air yang mencapai 2 kula atau lebih. Nah, air yang sedikit akan menjadi najis dengan sebab tertimpa najis ke dalamnya. Sekalipun itu tidak berubah gitu. Jadi kalau misalnya air tersebut kurang dari 2 kulah terkena najis, tetap hukumnya najis. Sedangkan air yang lebih dari 2 kulah, 2 kulah atau lebih itu, aduh mohon maaf ada iklan. Ya, air yang 2 kula atau lebih itu apabila terkena najis, selama najis itu tidak merubah bentuk, warna, rasa, dan baunya, bentuknya pasti nggak akan berubah ya. Air memang tidak bisa berbentuk. Nah, itu masih bisa dikategorikan tidak najis. Nah, untuk mengetahui 2 kula itu segimana sih? Pasti kan teman-teman juga bingung ya, 2 kula itu segimana gitu. Apakah 2 ember atau 1 bak gitu kan pasti bingung ya. Nah, pertama kita bisa lihat dari wadah air tersebut. Nah, lebih jelasnya mah kayak gini. Yang pertama, apabila wadah yang digunakan adalah wadah berbentuk persegi 4, maka panjang, lebar, dan kedalaman wadahnya itu harus harus minimal gitu ya, 1/4 zero. Nah, yang kedua, kecepatan nggak? Apa cukup bisi kecepatan? Halo? Enggak teh, cukup. Ya udah lanjut ya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan boleh raise hand aja biar nanti saya tanya biar nanti langsung bertanya kita. Nah, yang kedua, apa Kang Hana? Iya, mau Ya, yang ngingetin teh. kedua, Kalau misalnya apa teman-teman ada yang mau bertanya, tinggal klik raise hand tuh yang ada di bawah. Atau boleh misalkan kalau ya yang gini tangan gini kata. Kalau ada yang malu nggak misalkan kelihatan malu. kameranya mati Pak. Iya. Oh, ini kameranya mati. Saya ini kameranya mati, teman-teman. Enggak, aman. Oh, aman. Ya kalau pokoknya teman-teman gini ya, ada tanda gini, nah itu buat raise hand. Tok teman-teman kalau misalkan malu boleh di chat box juga. Kalau malunya pakai pisannya, tapi teman-teman ya sekalian ngelatih public speaking teman-teman. Di unmute ya. Betul. Mangga Teh Rara, lanjut. Siap, makasih Kang. Ya, jangan malu-malu ya.
karena sama kayak saya gitu, jangan malu-malu, biasanya juga malu-maluin kan. Ya, jadi kalau misalnya mau nanya langsung aja resign atau nggak di chatbox, atau misalkan unmute aja teteh, mohon maaf izin bertanya gitu nggak apa-apa ya. Atau mungkin sayanya kecepatan atau suaranya putus-putus, boleh langsung aja komen. Komen. Nah, lanjut yang kedua. Apabila wadah yang digunakan adalah wadah berbentuk persegitiga ya. Nah, maka panjang ketiga sisinya adalah 2,5 zero dan kedalamannya itu 20. Nah, yang ketiga, apabila wadah yang digunakan berupa wadah berbentuk lingkaran, maka lebarnya adalah 1 dan kedalamannya 2,5 zero. Nah, pasti bingung kan, zero itu apa sih teh? Zero itu adalah 48 cm gitu. Jadi 1 zeronya itu 48 cm. Kalau misalnya 2 zero berarti berapa? 48 kali 2? Ayo, berapa? 96 ya? 96 cm ya. Pokoknya 1 zeronya itu 48 cm ya teman-teman. Nah, air yang kurang dari 2 kulah apabila terkena najis maka akan dihukumi mutanajis atau terkontaminasi najis dengan syarat. Nah, pasti bingung ya najis itu kayak gimana gitu. Nah, yang pertama, benda najis yang jatuh menuju ke dalam air tersebut. Apabila najisnya yang disiramkan pada najis, maka air tersebut tidak dihukumi najis, kecuali jika air tersebut berubah setelah terpisah dari najis tersebut, atau volume airnya itu bertambah gitu setelah tercampur dengan najis tersebut. Jadi kalau misalnya si najis itu selama masuk tidak merubah volumenya, ya kan seperti yang dibilang tadi ya, tidak berubah rasa, warna, bentuk atau volume, bukan bentuk atau volumenya, nah itu tidak najis gitu. Tapi kalau misalnya sudah berubah, berarti itu najis. Lalu yang kedua, diyakini bahwa air yang kurang dari 2 kulah tersebut kemasukan najis apabila masih diragukan apakah air tersebut kemasukan najis atau tidak, sedangkan sebelumnya air tersebut suci, maka air tersebut tetap dihukumi suci. Jadi kalau misalnya kita ini ragu, air ini teh suci nggak ya gitu, ini kurang dari 2 kulah ya, air ini teh suci nggak ya, tapi perasaan tadi mah nggak kena najis gitu, nah maka jatuhnya air tersebut masih suci, karena kita kan ragu gitu. Beda lagi halnya kalau misalnya kita tahu gitu, itu teh memang udah kena najis. Nah, yang ketiga, najis yang jatuh ke dalam air tersebut bukanlah najis yang ma'fu atau ditolerir. Apabila najis yang masuk adalah najis yang ma'fu itu seperti bangkai ya teman-teman, bangkai hewan yang tidak memiliki darah yang mengalir dan tubuhnya, maka air tersebut tetap dihukumi suci. Ya Allah. Ya, jadi kalau misalnya si air tersebut ada bangkainya kayak bangkai ikan kan walaupun dia sudah menjadi bangkai masih tetap bisa kita makan kan, karena memang darahnya itu tidak mengalir. Pokoknya kan bahkan semua hewan di laut itu tidak maksudnya masih boleh dimakan walaupun mereka sudah mati. Beda lagi kalau hewan yang di darat, karena memang darahnya mengalir dan haram untuk dimakan ya kalau udah jadi bangkai. Terus kenapa bisa dibilang kayak gitu? Memang sok kita lihat deh, kita beli ikan ke pasar, pasti kan ikannya sudah pada mati kan, nggak mungkin masih hidup, tapi memang ada juga yang masih hidup gitu. Nah, jadi ke ikan ya, pokoknya seperti itu ya teman-teman. Jadi nggak apa-apa kalau misalnya ada bangkai ikan itu airnya masih tetap bisa, kalau lu lebih dari 2 kulah ya. Nah, lanjut. 2 kulah atau lebih yang terkena najis akan tetap dihukumi suci, ingat lagi ya, dan tidak dihukumi mutanajis selama air tersebut tidak berubah rasa, warna, bau, atau pokoknya berubah semua sifatnya gitu, itu masih bisa dikatakan suci gitu. Ya pokoknya kalau misalkan air tersebut udah kena najis, terus misalkan cuman warnanya aja jadi keruh,
Nah, itu tetap najis. Tapi kalau misalnya udah kena najis tapi warnanya tetap sama, rasanya sama, nggak ada baunya, ya berarti itu nggak najis. Gitu, sampai situ dulu. Coba tadi air yang suci itu adalah air yang apa? Yang seperti apa? Ayo, ayo, ayo. Halo. Kang Rian nih biasanya suka aktif. Kemana? Halo teman-teman, apa suara saya terdengar? Ini mah takut ditanya mungkin ya, jadi pada diem. Ayo Tenopi, air air yang terkena najis bisa dikatakan suci apabila apa? Apabila tidak berubah apanya? Izin menjawab Teh Mangga, teteh siapa? Mariam. Woi, mangga Teh Mariam. Air yang yang mangga. ya. Air yang suci yang kalau misalkan kena najis itu tidak merubah rasa, warna dan bentuknya. Baunya jangan lupa ya, ntar rasanya nggak berubah, warnanya nggak berubah, warnanya berubah apa? Tadi astagfirullah. Semuanya nggak berubah kecuali ada baunya. Nah, itu juga masuknya najis ya, ingat-ingat. Iya, Teh. Gitu. Nah, terus lanjut lagi ya, yang kedua. Kan tadi yang pertama itu dilihat dari apa? Tempatnya. Tempatnya apa tadi Teh? Ayo apa ayo. Dilihat dari wadah airnya kan. Nah, yang kedua, dilihat dari isinya. Nah, terdapat beberapa perbedaan di antara ulama dalam mengkonversi kadar volume air 2 kula. Jadi kan teman-teman pasti bingung ya, 2 kula itu segimana sih gitu kan ya. Itu kan kalau dari bentuknya dari wadahnya tadi bisa dilihat misalkan yang segi 4 harus 1/4 misalkan gitu. Nah, sekarang dari volume air. Nah, 2 kula itu. Yang pertama ada versi keterangan dalam kitab Fathul Qadir karya Kiai Haji Muhammad Maksum Ali Jombang. Nah, menurut beliau volume air 2 kula itu adalah 174,58 liter. Jadi kurang lebih 175 literan lah ya. Nah, yang kedua, menurut keterangan dalam kitab Ghoyatul Muna Sarah Safinatun Najah karya Syekh Muhammad bin Ali bin Muhammad Ba'atiyah Adwani, volume air 2 kula itu setara dengan 216 liter. Nah, terus yang ketiga, menurut keterangan dalam kitab Astagfirullahaladzim, mohon maaf Barelo. Kirat Asadidah, volume air 2 kula itu adalah 217 liter. Nah, yang keempat, menurut keterangan dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adilatuh karya Nah, volume air 2 kula itu setara dengan 270 liter. Jadi memang beda-beda ya menurut para ulama itu. Ada yang 174,58 liter, ada yang 216, ada yang 217, ada juga yang 270 liter. Mohon diingat-ingat ya teman-teman, soalnya ini penting gitu. Nanti kalau misalnya nih kita mau wudhu,
tapi si airnya teh bingung gitu, ini karena najis atau enggak, terus lebih dari 2 kula atau enggak gitu. Seenggaknya kalau misalnya kita udah tahu takarannya segimana, ya pasti gampang kan, memudahkan kita juga gitu. Sampai situ dulu, ada yang ingin bertanya? Apa belum ada pertanyaan? Belum ada mungkin ya? Lanjut lagi. Ya, terus pasti kan kita bingung ya. Terus pipa air kita ini, maksudnya air yang dari ledeng gitu kan melalui pipa nih, kena najis atau enggak gitu. Pasti bingung kan? Terus kalau misalnya kena najis gimana dong kita sehari-hari gitu karena kita nggak tahu. Nah, gini teman-teman. Apa? Hukum air ledeng yang pipanya kemasukan najis gitu ya. Jawabannya apabila najis itu ikut mengalir ya. Jadi memang si najisnya teh ke bawah gitu sama airnya gitu, ngalir. Maka air satu ziryah atau aliran yang bersamaan najis tersebut hukumnya najis sedangkan lainnya suci. Jadi selama air itu masih ada najisnya, ya najis gitu airnya. Tapi sisanya nggak najis gitu. Jadi selama air itu yang ngalirnya aja yang najis. Selama air yang terkena najisnya aja yang mengalir itu yang najis, maksudnya seperti itu. Nah, apabila najis tersebut jamid atau keras dan tidak ikut mengalir atau berhenti, maka hukum air yang melewatinya najis. Nih. Jadi ingat-ingat ya teman-teman, kita teh harus benar-benar bisa mastiin gitu. Di dalamnya bisa ada bangke cicak kayo. Itu kan bahaya gitu, pasti bau juga. Ke airnya pasti keruh. Nah, catatan. 1 jiryahnya pipa ialah 1 gelombang air yang seukuran dengan besarnya pipa tersebut. Jadi misalkan pipanya itu cuma segede gini. Nah, berarti 1 gelombang airnya itu ya 1 jiryah. Nah, lalu yang kedua, air tersebut dapat suci bila berkumpul dan kadarnya mencapai 2 kulah dan tidak berubah. Jadi balik lagi kalau misalnya lebih dari 2 kulah, itu bisa dikatakan suci gitu. Nah, referensi dari jawabannya sendiri dari mana gitu. Pasti bingung kan? Kenapa bisa dijawab seperti itu gitu? Dari mana sih referensinya? Nah, saya mengutip dari kitab Sapinah, yaitu jadi nih dengerin ya teman-teman, pasti bingung kan saya bisa menyimpulkan seperti itu dari mana gitu. Karena memang ada di kitab Sapinah yang berbunyi seperti ini. Ketahuilah bahwasanya air yang mengalir atau dihukumi seperti air yang diam di dalam masalah yang telah lewat atau berubah sifat, akan tetapi yang menjadi titik pertimbangan dalam kasus air yang mengalir adalah dengan aliran itu sendiri, bukan dengan jumlah keseluruhan airnya. Karena aliran air tersebut dihukumi terpisah-pisah menurut kacamata hukum syara. Walaupun secara kasat mata tampak bersambung, karena setiap aliran itu menuju ke tempat setelahnya dan bertolak meninggalkan tempat sebelumnya. Kalau aliran tersebut yakni tiap sebentar. Kalau aliran tersebut sebentar. Masya Allah. Ya, kalau aliran tersebut yakni tiap dorongan atau gelombang air yang melebar di antara 2 tepi sungai kadarnya kurang dari 2 kulah, maka akan terkontaminasi najis dengan sebab bertemu dengan perkara yang najis, baik berubah atau tidak. Dan bagian dari sungai tepat di mana aliran itu berada juga dihukumi najis dan akan menjadi suci kembali sebab tersapu aliran air setelahnya, dan aliran yang menyapu tersebut statusnya adalah dihukumi air-air basuhan najis, sehingga jika najis mughaladoh maka harus ada 7 kali aliran yang menyapu dan juga harus ada yang bercampur gitu, bercampur debu atau salah satunya jika di daerah yang tidak berdebu.
Kasus ini adalah dalam permasalahan najis yang mengalir atau terbawa arus di air. Jika najisnya padat dan berhenti di salah satu sudut aliran air yang melewatinya, juga hukumnya najis sampai atau najis atau akan bisa disuci kembali saat aliran-aliran itu berkumpul mencapai 2 kula di tempat atau hulu sungai yang lain, misalnya seperti air mancur. Maka jika demikian air akan suci kembali selama tidak mengalami perubahan sifat. Jadi balik lagi ya, kalau si airnya itu tidak berubah, nggak najis. Pokoknya selama air itu berubah ya tetap najis. Nah, terus sampai situ dulu paham? Teman-teman masih bingung mungkin ya? Gak apa, nanti ada sesi pertanyaan deh. Satu lagi nih, Paham. satu materi lagi. Kenapa itu? Akang mau bertanya? Akang teteh. Mungkin ke pijit ya. Ya udah satu lagi nih. Pasti kita juga bingung kan, air dalam akuarium kita ini najis atau enggak? Pasti bingung kan ya? Nah, jika air akuarium itu air yang sedikit yang digunakan untuk memelihara ikan dan ikan tersebut mengeluarkan kotoran di dalamnya, apakah air tersebut dihukumi najis? Pasti kita bingung ya, itu najis atau enggak? Jawabannya adalah dalam keterangan kitab Safina ini dikatakan hukum air tersebut najis. Akan tetapi bila air tersebut tidak berubah dan pemeliharaan ikan tersebut memiliki tujuan atau tidak untuk sekedar main-main. Jadi kalau bukan cuma main-main mah nggak apa-apa gitu. Nah, alhamdulillah sudah selesai. Baik, sampai sini memang pembahasannya sudah selesai ya mengenai air. Ada yang ingin ditanyakan atau yang kurang dipahami? Mangga. Oke teman-teman, mangga teman-teman yang ingin bertanya tentang air ini boleh dipersilakan ya teman-teman, tinggal di unmute atau mungkin mau dicetuk boleh ya teman-teman, dipersilakan, mangga. Ayo, ada yang mau bertanya atau sudah paham mungkin? Belum lihat. Teh, itu Kang Rian mau bertanya teh. Oh, mangga Kang Rian. Biasanya Kang Rian aktif tuh. Mangga. Mangga Kang Rian bisa unmute atau mau di chatbox aja? Nah, pertanyaannya, apakah air hasil penyulingan najis bisa dikatakan air yang bersih najis? Jadi maksudnya air itu sudah disaring gitu ya? Atau bagaimana? Oh ya, ya selama air itu tidak berubah bau najis itu ya kayak gimana ya? Misalnya ada bangkai kan, pasti baunya beda kan ya, karena air juga. Nah, selama tidak berubah baunya, sifatnya, warnanya, maksudnya kan bukan warnanya itu kayak warna hitam gitu, tapi bukan hitam karena tanah ya, tapi memang hitam karena cairan gitu. Nah, itu nggak najis. Pokoknya selama air itu lebih dari 2 kula yang seperti tadi dibilang, itu tidak najis. Tapi barangkali teman-teman ada yang tahu nih. Coba yang mau menambahkan.
tumben sepi ini teh. Kemana? Ya pokoknya kalian selama si warnanya tidak berubah, baunya, terus volumenya bingung ya karena memang disaring kan ya dari keran. Nah itu nggak najis, nggak apa-apa, masih bisa dipakai. Gitu, cukup kan? Apa masih kurang jelas? Sama-sama, Kang. Baik, ada lagi pertanyaan? Yang masih bingung, barangkali? Nah itu Kang Rangga kayaknya bertanya teh itu di chatbox. Mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Rangga, Mangga. Ada yang ingin ditanyakan? Mau unmute atau di chatbox, Kang? Kita tahu nggak? Ada yang mau menjawab dulu? Sesuai, apa kan tadi sudah dijelaskan nih. Pastilah ada yang nyangkut gitu ya, dikit-dikit mah. Nah, Mangga, ada yang mau menjawab terlebih dahulu? Atau masih sama-sama bingung? Yo, ada yang mau jawab nggak? Berarti dari tadi saya menjelaskan teh kurang paham ya. Nah, kalau memang kalau warna hitamnya karena memang maksudnya bukan bahan-bahan kimia ya. Terus memang gimana ya, kan ada air teh yang memang dari sananya hitam gitu, ininya memang alirnya hitam tapi nggak bau gitu, pasti bingung kan. Nah itu lihat lagi berapa banyak si airnya itu lebih dari 2 kula atau enggak gitu. Kalau misalnya lebih ya bisa dikatakan, tapi bisa dikatakan nggak najis ya, tapi lebih baik cari air yang bersih aja gitu. Soalnya kita juga kan bingung, ini teh hitam teh karena memang asli warnanya atau mungkin memang sudah tercampur najis di dalamnya. Seperti itu kan Rangga. Apa sudah jelas? Atau belum, kurang jelas? Kalau ada yang mau nambahkan, mangga silahkan. Kalau nggak ada air lagi gimana? Ya mungkin itu masuknya ke darurat ya. Darurat ya, kalau darurat mah memang gimana ya, susah juga kan. Ya pokoknya selama kita harus usaha tayamum bener bisa juga. Cuman ya gimana lagi gitu. Tapi yang lebih baik cari lagi gitu, karena ya memang kita juga takutnya, kita mungkin mikirnya ini teh nggak najis gitu karena memang dari sumbernya seperti itu misalkan. Cuman ya apa sih, ya karena kita takut. Tapi kalau kitanya yakin sih nggak apa-apa. Cuman ya lebih baik menghindari daripada itu gitu. Lebih baik menjaga gitu, Kang. Kalau nggak ada ikut ke tetangga aja. Atau enggak ada musola tuh. Nggak apa-apa, sholat di musola tuh, hitung-hitung berjamaah ya. Gitu. Cukup, Kang? Apa kurang jelas? Baik, terima kasih. Mangga Teh Winda. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mangga. Ada yang ingin ditanyakan? Emang mau nanya ya? Maksudnya mangga apa yang akan... Aduh. Mangga Teh Winda mau bertanya apa? On mic tuh, biar saya ada temen, ya Allah sendiri gini. Ini lagi ngetik tapi ya udah biarin.
pakai suara aja. Iya, sok enggak teh. Eh, Gimana? kalau misalkan kan tentang air ya. Kalau misalkan kita wudhu, kan itu harus diusahakan harus ada air. Kalau nggak ada berarti tayamum. Nah, Tuh. wudhu ada gimana ya? satu ember lagi itu teh airnya. Nah, di bak udah habis itu teh boleh enggak wudhu di sana di satu ember itu atau gimana? Boleh. Kata Tapi siapa itu teh enggak? nggak tahu berapa kulah satu kulah atau berapa kulahnya. Jadi ditandai satu kulah dua kulahnya seember atau berapa gitu. Itu berarti air di ember itu termasuk air yang sedikit ya, bukan 2 kula. Ya nggak apa-apa, kan pokoknya selama air tersebut tidak terkena najis, walaupun sedikit, itu masih bisa kita gunakan. Gitu teh. Tapi kalau misalnya air yang di ember itu, mohon maaf ya, ada bangkai cicak misalkan di atasnya gitu ngambang. Nah itu nggak boleh. Gitu. Oh Sampai iya. situ paham teh? Ya. Ya selama si airnya itu nggak ada najisnya, kayak misalkan nggak ada bangke atau mohon maaf kotoran serangga gitu di dalamnya, ya itu nggak apa-apa. Gitu. Masih bisa dikatakan suci dan masih bisa digunakan karena kita juga nggak boleh membuang-buang air kan? Iya, betul. Baik, ada lagi? Sama-sama teh. Ayo, ada lagi nggak? Satu pertanyaan lagi deh. Ayo. Kalau nggak ada saya yang nanya seperti biasa. Saya izin bertanya boleh? Enggak, teteh siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hayati teh. Kalau misalkan kita teh misalkan lagi di sawah gitu, kan mau sholat, tapi si waktunya teh udah akhir. Kalau misalkan pulang keburu akhir. Nah misalkan kita teh sholat di sawah aja, cuman kan ada saung. Nah airnya teh misalkan pakai air sungai gitu. Tapi kan misalkan itu teh kita teh kan nggak tahu pasti ada serangga yang lewat ke situ. Kan bisa juga ada guguk juga lewat ke situ. Apakah boleh digunakan atau tidak? Baik, Masya Allah pertanyaannya bagus sekali ya. Ada yang bisa menjawab dulu? Maksudnya ada yang bisa menjawab dan mau menjawab? Ayo, tahu nggak? Sebentar. Ini masuknya ke bab toharoh sih sebenarnya. Tapi pasti di sini juga pada bingung ya. Sebetulnya air yang bisa digunakan untuk berwudu itu ada berapa macam? Coba ada yang tahu nggak? Ayo, ini ada dari surat. Ada berapa macam? 7, betul sekali, Masya Allah. Betul, 7. Itu ada di surat apa? Al-Anfal ayat 11 tentang air hujan. Pokoknya ada di dalam Al-Quran juga dan memang kita harus tahu nih. Bisa ada keadaan darurat yang memang kita bingung gitu mau cari airnya di mana. Jadi air yang bisa digunakan berwudu itu ada 7. Yang pertama, ada yang tahu apa? Ayo, ada yang tahu nggak? Air es bisa, tapi itu masuknya ke nomor 7 karena susah dicari. Yang paling dekat dulu deh dari kita air apa? Air sumur. Air sumur. Iya, tapi kalau misalnya air sumur nggak ada, itu termasuk. Terus ada Embun. 3 ya, baru 3. Embun, benar. Terus? Apa lagi ya? Yang kelima. 5 teh. Air hujan teh atau Betul, Masya Allah. Terus 2 lagi nih. Berapa lagi? 3 lagi.
Ayo, apa? Tadi ada apa? Air hujan, air sumur, air embun, air es, terus 3 lagi? Baru 4? 3 lagi. Air lahang. Lahang teh apa? Di Sunda mah lahang, tapi apa ya? Apa lahang teh? Ciga air terjun deui. Sumber mata Kayak air. terjun lagi. Waktu Ya. agama itu juga yang ingetnya itu air lahang. Ya, biar saya sebutin ya. Teman-teman catat nih. Kade besing kayak misalkan ngemah bingung mau wudhu gimana gitu ya. Nah, yang pertama ada air hujan. Air hujan itu kan pasti kita gampang banget ya nyarinya, tinggal ditampung aja gitu kan. Tapi air hujannya bukan air hujan yang habis dari genteng kita. Kade kayak pisahin gimana ya? Misalkan itu genteng ya. Nah, di sininya sengaja disimpanin air gitu. Soalnya kalau yang dari genteng kan kita nggak tahu nih ada atau enggak gitu kan. Nah, yang pertama air hujan, yang kedua air sungai. Nah, berkaitan dengan pertanyaan yang dari Teteh Nur tadi. Air sungai gimana? Karena kan itu memang airnya banyak, terus keadaannya darurat. Gitu, nggak apa-apa, bisa dipakai untuk berwudu. Yang ketiga ada sumber mata air. Yang biasanya itu di gunung-gunung gitu. Jadi memang ada sumbernya gitu. Nah, yang keempat air laut, yang kelima air sumur, yang keenam air embun, dan yang ketujuh air es. Ya, jadi ada 7. Coba apa aja sebutin? 1, Air hujan, Hujan. 2, Air sungai. air sungai, Air Terus? sungai. 3, Air. mata air, 4, Air embun. sumur, air laut dulu. ya, air laut, Yang kelima Sumur. air sumur, yang keenam Embun. Es. embun es. Tenor kayaknya udah ini. Ya, makanya kita harus ingat-ingat ya. Jadi bukan cuman air yang ada di air itu aja. Kalau misalnya dalam keadaan darurat, selama memang kita nggak tahu harus airnya di mana, boleh gitu. Nah, terus kenapa Rara tahu ada di dalam surat Al-Anfal ayat 11 dan juga hadis sahih ya yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Ibnu Sakan At-Tirmizi Al-Bukhari gitu. Terus air yang nggak boleh itu air yang gimana? Pasti bingung kan, air yang maksudnya nggak boleh pakai wudhu selain air yang bersih dari najis gitu ya. Nah, teman-teman, ada 7 juga gitu. Yang pertama, air yang tidak bersih dan najis, jelas karena kita kan tadi ngebahas yang najis itu kan ya, spesifik tentang najis. Yang kedua, ada air yang berasal dari bekas wudhu. Kade, orang udah orang selesai wudhu terus kita pakai wudhu lagi. Nah, itu nggak boleh karena memang airnya sudah tidak suci gitu atau sudah tidak boleh digunakan. Yang ketiga, air yang berasal dari pohon atau buah. Dari pohon atau buah. Jadi kadang ada kan ya yang netes-netes gitu. Nah, itu nggak boleh digunakan kecuali memang kita sengaja bikin tempat untuk nampung air itu gitu. Nah, yang ketiga berasal dari yang keempat ya, astagfirullah. Yang keempat, air sisa dari hewan haram yang telah meminumnya seperti anjing, babi, dan hewan pemangsa lainnya. Jadi kalau misalnya udah diminum sama anjing, sama babi nggak boleh. Apalagi anjing ya, kita juga tahu kalau anjing itu najisnya najis mukaladoh, najis yang paling berat. Tuh, terus yang kelima, air sisa dari orang yang telah mabuk karena minum keras. Jadi kalau misalnya air itu udah diminum sama orang yang udah minum miras yang kayak gitu, nah itu nggak boleh juga. Terus yang keenam, ada air yang telah mengalami perubahan warna, rasa, dan bau yang pekat. Itu termasuk najis ya. Seperti yang tadi, pokoknya kalau misalnya warnanya udah berubah, rasanya berubah, bau juga gitu, nah itu nggak boleh. Tuh. Karena biasanya kalau misalnya airnya bau, kita pegang atau kita sentuh juga pasti bau gitu. Uyuhan atau nanti teh menen nudu terus kecium menen baunya, Masya Allah.
Nah, yang ketujuh, yang terakhir, ada air dengan jumlah sedikit yang terkena sesuatu yang ada di dalamnya, seperti darah, urin, maupun binatang yang mati di dalamnya. Itu termasuknya air sedikit ya, yang tadi kurang dari 2 kula. Kalau misalnya di dalamnya ada darah, urin tahu kan teman-teman? Mohon maaf ya, bisa ada yang nggak tahu urin itu, mohon maaf, air kencing gitu. Nah, itu nggak boleh. Itu apakah terjawab Teh Nur? Jadi boleh ya kalau misalnya kita di sawah terus mau wudhu kita bingung nggak ada WC gitu, sedangkan waktunya sudah mepet akhir. Nah, terus kita wudhu pakai air sungai dan biasanya air di sawah itu jernih banget ya, jernih, terus kayak seger banget. Nah, itu nggak apa-apa. Tuh. Cukup Teh? Apa masih ragu? Oh, Teh Nurnya baru gabung lagi, mungkin tadi sinyalnya ya. Iya teh, maaf tadi sinyalnya agak jelek. Ya nggak Jadi keluar apa-apa. masuk. Apa sudah cukup jelas? Oh, baik. Jelas Teh? Apa kurang jelas? Iya jelas, terima kasih. Sama-sama. Nanti kalau misalnya kurang jelas boleh ditanyakan kembali di grup ya. Nanti kita juga bakalan share PPT-nya untuk teman-teman, bukan hafalin atau ya, mungkin sekedar baca-baca dan mengingat. Nah, kalau misalnya ada yang kurang paham, Teteh tadi Teh mau nanya tapi lupa gitu, Teh. Terus sekarang Teh inget, bukan ke saya sih, maksudnya ke Akang Teteh semua yang ada di grup nanti. Nggak apa-apa, langsung tanyain aja ya. Grup itu kan ada untuk kita berkomunikasi, jadi sok aja, nggak usah malu-malu. Kalau mau curhat, misalkan mau nanya nih, mau mau bukan konsul atau apa ya, sekedar berbagi pengalaman yang nggak jauh dari agama maksudnya ya, boleh sok share aja di grup. Jadi biar kita itu sama-sama tahu, biar kita juga bisa sama-sama introspeksi dan saling mengingatkan gitu, saling terikat juga, biar uhuwah ya kita teh biar makin erat gitu. Oke, baik atuh. Sudah cukup apa ada lagi yang ingin ditanyakan? Mungkin sudah cukup jelas ya. Nanti pokoknya kalau misalnya ada pertanyaan yang mungkin malu ditanyakan di sini atau mungkin belum terpikirkan, boleh langsung aja chat di grup ya. Jangan malu-malu pokoknya. Oke, baik. Saya cukupkan sekian di pertemuan hari ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang mengenakan atau bahasanya salah gitu. Mohon maaf sekali. Jangan kapok-kapok ya teman-teman. Minggu depan kita masih sama kajian dengan tema yang berbeda. Ingat-ingat juga setiap minggunya tema apa yang sudah kita bahas dan apa yang telah kita bahas, karena itu penting banget. Bukan cuman nanti ketika di akhir pertemuan ada tes, tapi itu juga kan penting untuk kehidupan kita sehari-hari. Seperti itu. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mari kita tutup dengan kifaratul majlis ya. Yuk, semuanya bareng-bareng. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kembali kepada Kang Hanan. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam lagi dijawab. Terima kasih kepada Teh Rara. Aduh, Masya Allah, tabarakallah ya, sudah memberikan banyak sekali ilmu tentang ini, tentang air ya teman-teman. Masya Allah. Baik,